Pada awalnya, media sosial diciptakan sebagai wadah manusia untuk saling berkomunikasi. Namun, seiring dengan perkembangan platform media sosial, tujuan awal dari penciptaan media sosial justru disalahgunakan oleh pihak pengguna yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pengguna lainnya. Bullying atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perundungan atau penindasan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sementara cyberbullying merupakan bentuk penindasan yang terjadi di media sosial yang dilakukan berulang kali dan ditujukan untuk menakuti, membuat marah, dan mempermalukan orang lain. Masalah yang akan kami bahas dalam video ini ada dua. Yang pertama itu, berapa banyak mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang pernah merasakan cyberbullying dan terkena dampaknya. Yang kedua, apa saja dampak psikologis cyberbullying yang berdampak pada mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Bentuk dari cyberbullying dibagi menjadi 6. Yang pertama ada flaming, yang kedua ada harassment, yang ketiga ada denigration, yang keempat ada outing dan trickery, yang kelima ada exclusion, dan yang keenam ada cyberstalking. Penyebab dari cyberbullying ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal, faktor lingkungan, faktor motivasi, dan faktor media. Cyberbullying memiliki banyak dampak terhadap korbannya. Biasanya korban cyberbullying akan mengalami kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, rasa takut, rasa cemas, stres, dan berbagai keresahan lainnya. Korban cyberbullying juga akan merasakan kesulitan dalam kehidupan bersosial. Mereka cenderung menutup diri, merasa kesepian, dan mendapatkan perlakuan dikucilkan oleh teman-temannya. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif, berupa kuesioner yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengambilan data dilakukan dengan mengambil sampel dengan jumlah sekitar 50 orang yang diharapkan dapat mewakili seluruh mahasiswa aktif di Universitas Katolik Parahyangan. Pengambilan sampel sendiri dilakukan dengan metode random sampling, di mana sampel yang diambil tidak memandang fakultas, jurusan, dan tahun masuk dan tidak ada perlakuan khusus terhadap responden. Dalam memahami perilaku responden, kami mengajukan beberapa daftar pertanyaan sebagai berikut. Berdasarkan survei kuesioner, responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner berjumlah 50 mahasiswa, di mana 29 diantaranya adalah perempuan, dan sisanya adalah laki-laki. Kemudian, rentang usia responden pun beragam dari 17 tahun hingga 21 tahun. Seluruh responden kami memiliki sosial media, namun mereka tidak yakin apakah sosial media itu aman atau tidak. Berikut adalah platform media sosial yang dimiliki oleh responden. Dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden kami memiliki pengetahuan mengenai cyberbullying. Dari 50 responden kami, hanya 16 orang yang pernah mengalami cyberbullying dan 34 orang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami cyberbullying. Selanjutnya, kami akan memberikan data-data lainnya yang diperoleh dari survei kuesioner yang kami berikan. Berdasarkan data-data yang kami peroleh dari responden kami dapat menyimpulkan bahwa jumlah perwakilan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang pernah mengalami cyberbullying tergolong sedikit. Namun, mereka yang pernah mengalami cyberbullying ternyata mereka masih mengalami dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh cyberbullying.
Dan masih banyak dari kalangan mahasiswa yang belum mengetahui upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan baik dari pemerintah, media sosial, maupun dari Unpar sendiri untuk mencegah cyberbullying. Saran yang dapat kami berikan adalah penyuluhan lebih lanjut mengenai bahayanya cyberbullying, sehingga setiap individu dapat melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap korban-korban dari cyberbullying. Kemudian, mahasiswa Unpar diharapkan dapat memandang cyberbullying sebagai perkembangan diri untuk meminimalisir dampak psikologis dan fisik.